Jangan pernah ikut campur sama urusan rumah tangga, masalah rumah tangga, siapapun itu ya teman-teman. Kita sebagai, misalnya kalian sebagai orang tua, kalian juga tidak berhak ikut campur masalah rumah tangga anak kalian. Nah, anak kalian juga kayak gitu. Sebagai anak saya juga tidak berhak ikut campur urusan rumah tangga orang tua saya. Apalagi ipar. Saya sebagai ipar, mereka sebagai ipar saya, mereka tidak boleh ikut campur, dilarang, dilarang ikut campur masalah keluarga yang berhubungan dengan rumah tangga, mau itu masalah keuangan apapun lah itu. Kalau mereka minta pendapat, ya kasih pendapat sewajarnya, harus objektif. Tapi kebanyakan nggak bisa dipungkiri, banyak sekali saudara, orang tua ataupun apa, anak sebagai anak biasanya itu kasih pendapat yang subjektif ya, membela sebelah pihak sebelah. Jadi berat sebelah ya timbangannya itu, jungkat-jungkit gini, berat sebelah, harusnya gini. Nah, jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kebanyakan masalah rumah tangga, terserah lah itu mau masalah apa, mau masalah keuangan, mau masalah ngurus anak atau apapun itu, biasanya uh, suami istri itu akan berbaikan lagi. Mereka tuh biasanya bertengkar itu cuma sebentar aja. Jadi nggak perlu kita tuh yang terlalu gimana-gimana bela di satu pihak dan berat di satu pihak dan mengadili yang satu pihaknya lagi, menghakimi pihak yang lain. Itu nggak perlu berbuat kayak gitu ya. Jadi cukup kalau mereka cerita ya dengarkan aja. Ya kalaupun ada yang bisa kita kasih pendapat yang bisa kita berikan secara objektif. Tidak perlu kita mengadu domba mereka ya. Dan untuk yang bermasalah suami istri siapapun itu, jika kalian tengah bermasalah, jangan pernah ceritakan permasalahan kalian kepada siapapun maupun orang tua atau siapapun kalau masalah itu masih bisa kalian tangani. Kecuali udah nggak bisa kalian tangani, baru kalian boleh ceritakan masalah itu. Suami istri juga harus tahu diri ya. Mereka kalau misalnya saya atau siapapun lah itu yang tengah lagi mengalami masalah atau apapun, ya kalau bisa diselesaikan uh, secara mandiri antara suami dan istri. Tidak perlu ngadu sana ngadu sini. Itu malahan akan memperkeruh suasana biasanya seperti itu ya teman-teman. Karena saya pernah ngalamin, nggak usah saya ceritakan masalah saya, tetapi ini dari pengalaman saya share kepada teman-teman semua. Jangan pernah uh, menceritakan masalah kita kepada orang lain, karena nanti tuh apalagi kalau orangnya tuh salah, orang yang salah bisa bahaya banget. Masalah kita bisa diumbar-umbar mereka. Nah, kalau enggak kita tuh dipanas-panasin. Jadi bisa makin besar masalah kita. Seharusnya masalah itu kecil ini nanti bisa menjadi sebesar ini masalah kita. Jadi kita tuh harus bijak sebagai istri, sebagai suami. Kalau sudah memutuskan untuk menikah, untuk hidup berdua, itu harus bijak. Bijak menanggapi masalah, bijak memahami kondisi dan situasi ya, terutama suami sebagai kepala keluarga. Nah, pokoknya dari pengalaman saya, gimana pun caranya, pasti masalah itu bisa diselesaikan. Ataupun kalau kita sampai mengalami kekerasan, itu lebih bahaya lagi teman-teman. Kalau ada pasangan kita yang melakukan kekerasan, jangan pernah kita tuh berdiam diri di satu rumah itu tanpa ada yang mengetahui kalau kita itu pernah mengalami kekerasan. Harus ada orang yang tahu. Kita bisa kasih gimana ya? Kalau misalnya kita punya teman, kita bisa sharing, atau kalau misalnya orang tua pasangan kita, kita kasih tahu mereka, atau orang tua kita atau kerabat kita. Pokoknya jangan sampai kita tuh mati konyol. Kalau memang kita melihat ada tanda-tanda dia mau melakukan kekerasan kepada kita, kita tuh jangan berdiam diri aja di situ. Pergi, lari entah kemanapun itu, bisa ke kantor polisi atau gimana, untuk menyelamatkan diri kita. Untuk menuntut sih nggak usah dulu ya teman-teman. Tapi setidaknya kita itu harus menyelamatkan diri kita, entah itu ke tetangga atau gimana. Jangan sampai kita tuh mati konyol dipukulin mereka ya. Saya punya satu cerita dulu, orang di kampung saya, mereka berdua itu suami istri, sudah punya 3 anak. 3 anaknya itu sudah lumayan besar. Yang paling besar itu sudah mau masuk kuliah, tengah SMA, dan yang kecil tuh SMP, yang paling kecil tuh paling bungsu itu masih SD. Jadi mereka suami istri itu bertengkar karena suaminya itu mabuk, terus dia tuh melakukan kekerasan sama istrinya. Dan terakhir istrinya itu menuntut cerai. Menuntut cerai habis itu suaminya istrinya itu pergi dari rumah, sudah bawa semua barang mereka, termasuk juga sudah membawa sampai sapu-sapunya itu udah dibawa pergi. Jadi rumah yang suaminya tinggalin itu udah kosong melompong, nggak ada barang-barang anak dan istrinya lagi. Anak dan istrinya itu udah bawa pergi barang-barang mereka ke seberang di daerah saya tinggal. Nah, jadi setelah itu gimana ya? Kadang itu rumah tangga itu susah-susah gampang, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jadi udah mengalami kekerasan fisik, verbal apapun lah itu ya. Kaburlah kan si istri bawa anaknya, menyelamatkan anaknya. Setelah itu dia dibujuk oleh suaminya.
dibujuk. Sedangkan eh, sedangkan masalah ini udah terlanjur diketahui oleh orang banyak. Orang udah melihat kalau istrinya ini udah pergi, udah kabur, udah meninggalkan rumah. Nah, kita kan gimana ya? Ya sebenarnya malu mungkin ya. Tapi mau gimana lagi gitu. Kalau memang suaminya sudah ngajak dia rujuk untuk kembali ke rumah. Apa salahnya kan? Dan akhirnya rumah tangga mereka bertahan sampai saat ini. Sampai saat ini baik-baik aja dan anaknya sudah menjadi seorang dokter yang paling yang yang paling sulung, anak sulungnya udah menjadi dokter. Dan saya ingat banget itu karena saya melihat waktu itu mereka tuh sudah pindah, sudah bertengkar sangat hebat, sudah tidak bisa diselesaikan lagi masalahnya, tetapi ternyata masih ada titik terang. Akhirnya mereka guyup lagi, kembali lagi, dan sampai sekarang mereka hidup harmonis, teman-teman. Ada kan rumah tangga kayak gitu ya? Tetap itulah kita tuh menjalani rumah tangga itu nggak bisa berpatokan sama teori A, B, C atau D sampai Z, nggak ada teorinya. Itu cuman kita sendiri yang tahu kemampuan kita, kita sendiri yang tahu masalah kita. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang mengalami pergumulan masalah dalam rumah tangganya bisa lebih bijaksana lagi, bisa lebih berpikir lebih jauh ke depan untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana caranya? Apakah berpisah itu lebih baik? Apakah bersatu kembali lebih baik? Apakah dengan sabar lebih baik? Ataupun bagaimana itu? Semoga saya doakan kalian semua menemukan titik terang atas permasalahan kalian ya. Terima kasih sudah nonton video saya.